Nenek-nenek tukang tipu Sama-sama hampir waspada. kena tipu sama nenek-nenek. Nah teman-teman, aku mau sharing sedikit dengan pengalaman aku ya yang benar-benar super shock. Jadi aku ketipu sama nenek-nenek ini. Aku sepil nih fotonya ya. Jadi awal mulanya itu dia datang sendiri. Terus katanya cari produk mebel kayak tempat tidur, meja rias dan lain-lain itu untuk kado sepupunya. Sepupunya itu mau nikahan guys. Dan keesokan harinya dia langsung datang ke toko dan mendilkan semua tanpa nego-nego. Singkat cerita, barang udah dateng kayak gini ya guys, udah diturunin. Dan di dalam juga ada sepeda listrik dan kentang beberapa kilo kayak gitu. Dan ketika pembayaran si neneknya minta diantar ke bank karena dia bilang mau transfer lewat bank aja. Tapi ternyata pas di bank dia cuma pakai cek. Barang datang hari Jumat dan cek kan harus hari Senin ya guys, jadi nunggu gitu. Nah semalaman mikir kayak aneh, ada yang aneh kayak gitu. Kita pantau semalaman di lokasi, ternyata masih ada barangnya. Karena udah nggak bener, keesokan harinya kita langsung eksekusi. Nah ini ternyata neneknya udah kabur guys. Sempet nego-negoan karena harus bayar hari ini, tapi neneknya nggak mau karena nggak ada uang. Dan alhasil neneknya ngasih sertifikat kayak gitu, tapi kita juga nggak mau lah ya ngambil bukan hak kita. Pokoknya kita pengen bayar cash, tapi ya pokoknya dia intinya sudah kabur di pagi-pagi subuh-subuh gitu loh. Dan siangnya kita ke lokasi dan cari yang punya kontrakannya ya. Ternyata pas ngobrol ibunya juga dikasih cek guys. Dia cuman baru DP 1 juta. Makanya dari situ ibunya ngizinin kita untuk bongkar pagar sama gudang karena dia juga penasaran kena tipu juga, iya gitu kan. Nggak habis pikirnya tuh nenek-nenek gak. Lebih kasihan lagi ada korban lagi. Korbannya udah banyak banget. Korbannya telur, kentang, sepeda listrik sama sarung gitulah. Sarung cowok ya. Itu udah banyak banget ya, pesennya tuh banyak-banyak. Jadi kan kerugian ya, mereka bayar pakai cek itu. Karena mereka kan barangnya pada enteng ya, jadi langsung mereka eksekusi naik mobil, nggak tahu kirim kemana lagi. Nah kalau kita alhamdulillah masih lengkap, barangnya ada di dalam. Bersyukur banget, dan ini bener-bener pengalaman banget. Dan akhirnya kita langsung bawa lagi ke toko ya, nggak apa-apa lah, kita capek 2 kali tapi nggak apa-apa. Tapi bersyukur barang semua masih lengkap gitu loh. Dan ini benar-benar jadi pengalaman. Dan buat kalian ya ketemu nenek-nenek itu hati-hati ya, karena gak ada perjanjian di awal kalau pembayarannya cek. Dia meyakinkan aja kalau pembayarannya itu cek karena anaknya lagi di luar negeri lah, dokter lah, apalah itu. Jadi meyakinkan kita. Kasihan yang UMKM ya, yang kecil-kecilan banget, artinya kayak jualan harian ya, sayuran kayak gitu, mereka juga ambil itu loh. Jadi kasihan ya, karena uang nggak ada ya barang nggak ada, mereka itu udah bener-bener kehabisan gitu. Nah ini barang-barang salah satu yang kita kirim ya, tuh meja-meja rias kayak gini kan bagus ya guys. Pokoknya buat kalian di daerah Bogor ya, Kabupaten Bogor atau dimanapun, kalau ada orang ini, nenek ini, hati-hati ya guys.